Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, Kamis, Pekan Biasa ke-30, Bulan Rosario, 28 Oktober 2021. Hari ini gereja merayakan pesta Santo Simon dan Santo Yudas Rasul. Bacaan hari ini dari Injil Lukas bab 6 ayat 12 sampai 19. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya, ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang juga diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yohanes dan Yakobus, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem, dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah Dia, karena daripadanya keluar suatu kuasa, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Bapak Trianto Thomas dari Malang. Selamat mendengarkan. Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Allah. Hari ini adalah pesta Santo Simon dan Yudas Rasul. Sekaligus pada hari ini 28 Oktober kita sebagai bangsa memperingati satu peristiwa yang sangat-sangat penting, yaitu adanya Sumpah Pemuda, di mana para pemuda dari berbagai wilayah dan daerah bersatu mengikrarkan diri menjadi bangsa yang satu, bahasa yang satu, dan tanah air yang satu, yaitu Indonesia. Demikian pula pada bacaan hari ini, di mana Yesus memanggil ke-12 muridnya. Para pemuda-pemuda Indonesia yang berkumpul itu tentunya adalah sebuah wujud panggilan atas dirinya akan tanggung jawabnya sebagai penerus bangsa. Sehingga mereka bersama-sama menyatukan tekad. Demikian pula para rasul dipanggil oleh Yesus untuk diminta menyatukan tekad juga, di mana yang pasti mereka diminta dengan seluruh totalitasnya
agar para rasul mampu mengikutinya dengan baik, setia. Dan yang tak kalah penting adalah bagaimana ia sebagai orang yang melanjutkan kabar sukacita itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Allah. Kita tahu bahwa hidup ini adalah satu bentuk dinamika di mana masing-masing kita tidak akan pernah menyangka dan menduga. Demikian pula salah satu rasul yang dipanggil oleh Yesus ternyata berkhianat. Maka peristiwa itu juga semakin menggugah kita. Bagaimana kita harus selalu membangun sebuah kebersamaan di atas pijakan spiritual yang mendalam. Baik itu melalui doa-doa pribadi maupun doa-doa bersama. Semoga dengan kesadaran itu, termasuk dengan peristiwa bagaimana para pemuda sadar diri akan tanggung jawabnya untuk meneruskan, mencapai sebuah negara yang merdeka, bangsa yang bermartabat. Ini benar-benar menjadi sebuah tujuan. Dan tentunya semuanya itu tidak akan pernah terjadi ketika kita tidak bersinergi, ketika kita tidak bekerja sama. Oleh karena itu, mari, yang tak kalah penting lagi adalah bagaimana semua kekuatan kita ini, semua energi kita ini benar-benar kita mohonkan kekuatan kepada Sang Khalik sendiri, yaitu kekuatan Tuhan. Tentunya juga di bulan Oktober ini kita bisa meminta kekuatan Tuhan melalui doa dari Sang Bunda Maria. Semoga kita benar-benar mampu untuk menjadi bagian dari gereja, dan tentunya kita akan bisa mempersembahkan semua karya-karya dan tugas-tugas sehari-hari kita sebagai bentuk ungkapan syukur atas apa yang sudah kita miliki. Marilah kita selalu berdoa untuk mendapatkan kekuatan dalam menjalani kehidupan ini. Spirit of Mary.